Murabaha yang mengandung riba. Dalam fikih muamalah dikenal istilah murabaha. Yang dimaksud murabaha adalah penjual memberitahukan harga barang pada si pembeli dan ia mengambil untung dari penjualan barang tersebut. Jual beli ini dipraktekkan di beberapa bank syariah atau BPR saat ini. Namun, realita yang terjadi di lapangan tidaklah sesuai dengan murabaha yang dijelaskan dalam fikih Islam. Praktek murabaha yang dilakukan pihak bank atau lembaga perkreditan rakyat yang mengatasnamakan syariah jauh dari yang semestinya. Coba lihat ilustrasi murabaha yang dipraktekkan pihak bank berikut. 1. Calon pembeli datang ke bank, dia berkata kepada pihak bank, "Saya bermaksud membeli mobil X yang dijual di dealer A dengan harga 100 juta rupiah." Pihak bank lalu menulis akad jual beli mobil tersebut dengan pemohon dengan mengatakan, "Kami jual mobil tersebut kepada Anda dengan harga 120 juta rupiah dengan tempo 3 tahun. Selanjutnya bank menyerahkan uang 100 juta rupiah kepada pemohon dan berkata, "Silakan datang ke dealer A dan beli mobil tersebut." Realita yang terjadi ini bukanlah murabaha. Kenyataannya adalah pihak bank meminjamkan uang pada si pemohon sebesar 100 juta rupiah untuk membeli mobil di dealer. Lalu si pemohon mencicil hingga 120 juta rupiah. Seandainya transaksi dengan pihak bank adalah jual beli, maka mobil tersebut harus ada di kantor bank terlebih dahulu. Karena syarat jual beli, si penjual harus memegang barang tersebut secara sempurna sebelum dijual pada pihak lain. Simak hadis berikut. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyah." Barang siapa yang membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia selesai menerimanya. Ibnu Abbas mengatakan, "Aku berpendapat bahwa segala sesuatu hukumnya sama dengan bahan makanan." Hadis riwayat Bukhari nomor 2136 dan Muslim nomor 1525. Ibnu Umar berkata, "Kunna fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nabta'u at-ta'ama fayab'athu 'alaina man ya'muruna bintiqalihi min al-makan alladhi ibta'nahu fihi ila makanin siwahu qabla an nabi'ahu." Kami dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli bahan makanan. Lalu seseorang diutus pada kami. Dia disuruh untuk memerintahkan kami agar memindahkan bahan makanan yang sudah dibeli tadi ke tempat yang lain sebelum kami menjualnya kembali. Hadis riwayat Muslim nomor 1527. Mobil tersebut belum berpindah dari dealer ke kantor bank. Itu sama saja bank menjual barang yang belum ia miliki atau belum diserah terimakan secara sempurna. Dan realitanya maksud bank adalah meminjamkan uang 100 juta dan dikembalikan 120 juta. Kenyataan ini adalah riba karena para ulama sepakat. Setiap utang yang ditarik keuntungan, maka itu adalah riba. Contoh kedua, sama dengan ilustrasi pertama, hanya saja pihak bank menelpon showroom dan berkata, "Kami membeli mobil X dari Anda." Selanjutnya pembayarannya dilakukan via transfer, lalu pihak bank berkata kepada pemohon, "Silakan Anda datang ke showroom tersebut dan ambil mobilnya." Ilustrasi kedua pun sama. Bank juga menjual barang yang belum diserah terimakan secara sempurna. Ini termasuk pelanggaran dalam jual beli seperti yang diterangkan dalam hadis Ibnu Abbas dan Ibnu Umar di contoh kasus pertama sebelumnya. Contoh ketiga, seorang pemohon datang ke bank dan dia butuh sebuah barang, maka pihak bank mengatakan, "Kami akan mengusahakan barang tersebut." Bisa jadi sudah ada kesepakatan tentang keuntungan bagi pihak bank, mungkin pula belum terjadi. Lalu pihak bank datang ke toko atau dealer dan membeli barang. Selanjutnya dibawa ke halaman bank, kemudian terjadilah transaksi antara pemohon dan pihak bank. Pada akad di atas, pihak bank telah memiliki barang tersebut dan tidak dijual kecuali setelah dipindahkan dan dia terima barang tersebut dengan sempurna. Hukum transaksi ini dirinci. Pertama, bila akadnya bersifat mengikat atau tidak bisa dibatalkan, maka haram, karena termasuk menjual sesuatu yang sebelumnya tidak dimiliki. Kedua, bila akadnya tidak bersifat mengikat atau bisa dibatalkan oleh pihak penjual atau pembeli, maka masalah ini ada khilaf di kalangan ulama masa kini. Pendapat terkuat, jual beli semacam ini dibolehkan karena barang sudah berpindah dari penjual pertama kepada bank. Namun sayangnya, ilustrasi terakhir atau ilustrasi ketiga ini tidak bisa dijumpai di bank-bank yang ada kecuali dengan bentuk yang mengikat atau tidak bisa dibatalkan. Wallahu a'lam bishshawab. Musibah, musik, dan riba haram.